Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal dan di samping saya ada Uni Rifa Mau TV ya. Assalamualaikum buat Uni Rifa yang masih cedera sampai hari ini ya. Artinya masih diazab sampai hari ini oleh Yesus konon katanya Gara-gara ya. kau ya Julia, Apakah benar? aku dibilang diajak. Luar biasa ya. Jadi saya nggak habis pikir ini. Oten-oten atau Polikardus ya. Itu sampai berjilid-jilid membuat konten Uniriva cedera gitu. Ini baru Uniriva loh. Dan baru cedera doang gitu. Apalagi kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan Uniriva atau Bang Zuma, saya nggak tahu ya, itu bakal berjilid-jilid seperti apa mereka buat konten. Saya rasa mungkin mereka akan buat pesta 7 hari 7 malam di setiap tempat mereka masing-masing ya. Kalau terjadi apa-apa sama Uniriva ataupun Bang Zuma. Menurut lu gimana Uni? Ya seperti yang aku pernah bilang kan Jul, kalau seandainya memang teman-teman Kristen bilang bahwa aku ini diazab sama Yesus, berarti Yesus tidak sekasih itu. Berarti Yesus adalah Tuhan yang gemar sekali mengazab dan gampang baper hanya karena aku diskusi lintas agama dan aku dituju menghujat dan kemudian Enggak, aku aku nggak diazab bilang masalah dengan Yesusnya. Aku nggak bilang Yesusnya. Aku bilang kira-kira ya kalau kamu terjadi sesuatu yang meninggal. lebih parah, ya meninggoy lah. Itu bakal berjilid-jilid seperti apa ya mereka buat ya? Iya, bakalan setahun full. Kok nggak tahu tadi aku Mungkin. dimaki sama Oten. Oh, aku udah tahu. Aku udah lihat cuplikannya. Soalnya aku mau ambil. Jadi aku udah nonton bentar. Dan aku ada rekam. Oke, kita kembali ke yang mau kita bahas ya. Jadi di kesempatan Oke. ini ya teman-teman kita akan membahas tentang perpecahan yang terjadi kepada gereja. Jadi banyak orang bilang gini, ini gereja ya, mereka bilang kan dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman kita sebelah kan sedikit-dikit bilang apa? Oh, kami ini adalah bangsa atau orang-orang pilihan, anak Tuhan gitu. Bayangkan ya, Tuhannya punya anak, mereka anak Tuhan dan mereka itu selalu dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang hinggap, tinggal di dalam diri mereka dan membimbing segala perbuatan mereka, termasuk ucapan mereka. Tetapi yang lucu, kenapa ya teman-teman? Ini bisa terjadi perpecahan di gereja. Dan kita tahu kalau kita tanya dengan Polikardus, jawaban mereka ya selalu mereka bilang ya ini kan cuman perbedaan kecil, ya ini kan cuman lantaran masing-masing ya itu dulu pertama sekali murid-murid Yesus ada yang pergi ke Antioquia, ada yang pergi ke Alexandria sehingga terjadi perbedaan-perbedaan gereja. Karena yang mengajarkan murid yang berbeda. Padahal kalau kita lihat basicnya, kalau kita lihat dasar pengajarannya, ini memang berbeda. Jadi walaupun mungkin mereka menuhankan sosok yang sama, ya bisa dikatakan ini agama yang berbeda. Ini menurut saya, sekali lagi ini pandangan saya. Dan di kesempatan ini, ya kita akan tanya dengan Uniriva, ya, yang saya rasa sangat berkompeten untuk menjelaskannya karena dia mempelajari hal tersebut, dia membaca literasi tentang perpecahan gereja. Tapi sebelumnya kita putarkan sedikit ya. Ini bacotan dari Polikardus, yaitu Andre Tunggal. Mula-mula adalah karena ada kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang protes gara-gara pembagian terhadap janda-janda mereka itu tidak diurus dengan baik. Mereka marah, mereka bete. Kok saudara nggak ketawa sih? Padahal saya sudah siapin ini gambar meme ini, saya dalam hati saya ini jemaat mesti ketawa. Saudara nggak ketawa loh, saya sedih banget saudara. Saudara, jadi ada orang-orang berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik yang ternyata mengurus janda-janda mereka lebih diutamakan daripada janda-janda dari orang-orang Kristen berbahasa Yunani. Dan ini membuat ketidakpuasan atau rasa protes kepada mereka. Jadi sehingga ini menjadi sebuah masalah yang dibahas atau dikemukakan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 tadi. Nah, saya yakin sebagian dari saudara mungkin sudah baca ayat ini. Lalu kemudian saudara pikir, oh nanti khotbahnya mengarah ke sana. Oh makanya dipilihlah diaken, makanya dipilihlah majelis. Bentar dulu, saya mau tanya. Ada berapa golongan orang Kristen dalam gereja saat itu? Ya, cukup dalam hatinya. Ayo ngomong sekarang. Ada berapa golongan orang Kristen dalam gereja saat itu? 2 golongan, golongan yang berbahasa Yunani dan berbahasa Yahudi atau Aramaik begitu pada konteks itu.
Saudara, kita melihat permasalahannya ada di dua kelompok ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara, menurut saya ketika saya membagi, ada 4 golongan sebenarnya dalam kelompok Kristen atau gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Loh, kok bisa ada 4 golongan? Saudara perhatikan baik-baik. Golongan pertama adalah golongan para janda. Betul ya? Yang apa? Yang butuh untuk mendapatkan support. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang ini nih. Loh Pak, bukankah mereka 2 kelompok? Saya kategorikan dalam kelompok yang sama. Kenapa? Karena mereka berantem. Karena mereka bersih tegang. Ini kelompok yang lain. Kelompok yang ketiga, kelompok yang mana? Para rasul. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7, melihat permasalahan ini, para rasul kemudian panggil semua murid. Mereka panggil semua murid, lalu mereka berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman untuk melayani meja. Para rasul mengatakan kepada para murid yang lain, para murid ini konteksnya tentu saja adalah murid-murid Yesus. Jadi saudara, kalau kita baca ini, kita tergoda untuk melihat, oh para murid itu 12 murid. Ya dan benar. Tapi di satu sisi, murid-murid Yesus bukan cuma 12, ada yang lain. Saudara masih ingat khotbah saya sebelumnya? Waktu itu saya mengatakan bahwa ketika Yudas posisinya kosong, maka para murid memilih 1 orang yang, masih ingat? Yang bersama-sama dengan Yesus, dengan para murid dari awal sampai kebangkitan Yesus. Masih ingat? Jadi masih ada murid-murid yang lain. Nah, para rasul 12 orang ini, inner circle-nya Yesus, memanggil para murid yang lain lalu mengatakan, kami ini merasa sulit karena apa? Karena pemberitaan firman yang harus kami lakukan itu terganggu gara-gara persoalan bagi jatah nih, gitu loh saudara. Akhirnya mereka mengatakan kami ingin memfokuskan diri untuk doa dan firman. Saudara bisa ketemu di ayat yang keempat tadi. Jadi para rasul mengatakan tugas kami atau peran kami yang paling utama tidak boleh terabaikan. Apa itu? Firman Tuhan. Peran kami tidak boleh terabaikan. Apa itu? Dalam berdoa, mencari kehendak Tuhan, mencari kerinduan Tuhan untuk jemaat, mencari arah visi kepada jemaat, visi Tuhan kepada jemaat. Itulah peran para rasul, saudara. Peran yang tidak boleh dibiarkan, diabaikan. Memberi makan jemaat dengan firman Tuhan yang baik, itu peran yang tidak boleh diabaikan. Nah, makanya kemudian yang terjadi dengan 12 rasul ini, mereka mengatakan, karena kami harus fokus pada firman, kami harus fokus pada doa mencari kehendak Tuhan, dan kami harus fokus juga terhadap kebutuhan dalam jemaat, maka mereka kemudian meminta golongan yang keempat, yaitu golongan para murid. Mereka meminta golongan para murid untuk apa? Untuk kemudian dipilih dari antara mereka 7 orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Supaya apa? Supaya kalian melakukan tugas melayani meja. Melayani meja adalah melayani pembagian yang tadi. Saudara-saudara, dari sini kita menemukan bahwa sudah ada pembagian atau church division. Jadi ada pembagian tugas-tugas di dalam sebuah gereja. Karena sejak awal gereja itu berdiri secara organik sebagai kelompok yang sama-sama mengikut Yesus. Sesimpel itu. Apakah ada pemimpinnya? Secara tidak langsung muncul. Ada bendaharanya? Secara tidak langsung. Mulai muncul divisi-divisi karena pelayanan makin kompleks. Kelompok orang makin banyak. Saudara, ini wajar dan itu terjadi dalam gereja. Tapi saudara-saudara, yang menjadi poin penting yang saya ingin underline di dalam bagian ini adalah orang-orang yang dipilih melayani atau membereskan permasalahan itu adalah mereka yang disebut sebagai murid Yesus. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang menghidupi ajaran Yesus. Mereka penuh dengan roh dan hikmat. Saudara-saudara, bisa nggak saudara melihat bahwa sebenarnya ada 2 kontras? Tadi kan sebenarnya kita melihat kelompok Helenis atau kelompok Hebrews. Tapi sebenarnya menurut saya 4 kelompok ini, yakni para janda, Helenis dan Hebrews, para murid dan para rasul. Ini adalah 4 kelompok yang real terjadi atau ada di gereja pada waktu itu. Dan boleh kita
pilah atau kita sisihkan para rasul dan para janda. Karena mereka bukan menjadi fokus kita hari ini. Yang saya ingin fokuskan adalah ada 2 kelompok. Dari 4 kelompok tadi, ada 2 kelompok yang kontras. Kelompok pertama adalah kelompok para murid, atau di kemudian hari kita sebut dengan diaken, 7 orang yang melayani diakonia, diaken, diakonos, diakonia, yang melayani meja. Dan kelompok Hellenis atau Hebrews yang sibuk bertentangan karena urusan pembagian jatah buat janda-janda mereka. Saya bisa melihat 2 kelompok ini. Apa perbedaan antara 2 kelompok ini? Apa perbedaannya? Coba tanya samping kiri kanan, apa bedanya 2 kelompok ini? Tanya beneran. Senggol dong, gak apa-apa, disenggol aja. Soalnya kok malu-malu mau gitu. Gak apa-apa, coba ditoel sedikit gitu ya. Kalau istri orang jangan ditoel. Coba disenggol sedikit, tanya, apa perbedaan 2 kelompok ini? Apa perbedaannya? Saudara, perbedaannya terletak pada apa yang saya kasih underline kuning itu. Yang satu kelompok adalah kelompok yang sibuk bertentangan. Oke? Kelompok yang satu adalah kelompok yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, yang kemudian memberi dirinya untuk apa? Membereskan pertentangan itu. Saudara, dalam perusahaan, dalam kerjaan saudara, atau bahkan dalam rumah tangga, ada 2 kelompok yang paling kontras. Kelompok pertama adalah kelompok yang selalu mempersoalkan banyak hal. Dan ketika ada masalah, kerjaan mereka adalah gak habis-habis. Iya, ini perpecahan menurut versi Andre Tunggal. Tetapi lebih afdol kalau kita berikan data pembanding dari Uniriva yang memang concern, yang memang mempelajari tentang perpecahan gereja ini. Ya, silakan Uniriva, pandangannya kenapa gereja bisa terpecah padahal mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus mereka lagi berantem gitu kan, lagi nggak enakan, lagi ngambekan sehingga antar Roh Kudusnya berantem, atau sebenarnya dua-duanya ini nggak punya Roh Kudus, cuman bacot-bacot aja? Silakan Uni. Bukan 2 ya, maksudnya mereka yang berpecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang orang yang senang sekali mempertanyakan, mempelajari terkait tentang sejarah Kristen dan kenapa mereka bisa terpecah. Nah, mungkin saya akan membacakan sedikit literatur buat teman-teman semua terkait tentang sejarah gereja dunia ya, awal muasal perpecahan gereja. Dalam perspektif Kristen pada zaman Rasul atau gereja masih satu doktrin, saat itu ada 5 pusat kekristenan atau 5 pusat kepatriakan. Pusatnya itu ada di Yerusalem, Antioquia, dan juga ada di Alexandria dan Konstantinopel atau Bizantium, termasuk gereja-gereja yang masuk di dalam ranah gereja Ortodok Timur. Terus ada gereja Roma, gereja wilayah Barat, setiap pusat itu biasanya membawahi gereja-gereja tuh di sekitarnya dan menyelenggarakan gerejanya sendiri-sendiri. Makanya mereka itu punya sama seperti yang kita lihat sekarang, setiap gereja punya perspektif masing-masing gitu, walaupun tidak terlalu banyak berpencar lah. Nah, kemudian dalam wilayah yuridiksi atau wilayah administrasi gereja, mereka punya yuridiksi sendiri-sendiri gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kayak Ortodok, gereja Roma, gereja wilayah Barat, bla bla segala macam. Dan gereja yang mula-mula ada itu menurut Bambang Nursena itu berdasarkan Bible adalah gereja Yerusalem. Menurut si Pak BN ya. Dan yang kedua adalah gereja Antioquia, baru setelahnya itu adalah gereja tempat gereja-gereja lain lah, gereja-gereja apostolik lain lah. Nah, kita bahas dari muasal perpecahan terjadi antara doktrin antara Arius dengan Athanasius yang menghadirkan konsili Nikea ya. Pada tahun 325 teman-teman tahu kenapa munculnya konsili, dikarenakan ada pemikiran Arius yang sangat-sangat berbeda dengan pemikiran beberapa beberapa uskup, diantaranya Athanasius terkait tentang siapa Yesus. Nah, muncul golongan Arianisme pada waktu itu. Ada seorang imam di Alexandria yang bernama Arius. Dia berkhotbah dan mengatakan ajaran yang dianggap sesat, bahwa ada suatu waktu di mana anak Allah pernah tidak ada.
Dari pernyataan itu dia mengatakan bahwa anak Allah itu diciptakan dan dia menolak keilahian Kristus. Untuk membentengi ajaran ini diadakanlah Konsili Nikea tahun 325. Nah, setelah itu aliran Arius kan tersingkir karena dimenangkanlah doktrin yang dipegang oleh Athanasius. Walaupun kemudian setelah Konstantin meninggal digantikan oleh anaknya, aliran Arius justru diterima dan Athanasius justru diasingkan. Nah, kemudian muncul lagi Konsili Efesus. Tujuannya ini untuk membendung ajaran Nestorian, di mana kemuncul lagi pemikiran-pemikiran berbeda terkait tentang kekristenan. Nah, atau heresi atau ajaran sesat ini disebut sebagai ajaran Nestorian. Nestorianisme adalah doktrin ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah dan juga Logos, dan bukan satu pribadi yang manunggal seperti disebutkan dalam Konsili Nikea. Dia membantah Konsili Nikea. Doktrin ini dicetuskan sama seorang laki-laki bernama Nestorius yang lahir di tahun 386 ya sampai 451. Kemudian dia adalah seorang patriark dari Konstantinopel. Nah, paham yang menuai kontroversi pada waktu itu terjadilah Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi dan ditentanglah ajaran Nestorian ini. Perseteruan ini disebut dengan skisma Nestorian. Kemudian gereja yang tidak menerima Konsili Efesus atau disebut gereja non-Efesias, yaitu gereja Timur Asiria yang akhirnya memisahkan diri dari gereja Kekaisaran Romawi sebagai reaksi terhadap keputusan Konsili Efesus. Gereja Asiria kadang tidak ya maksudnya mereka menyebut bahwa mereka adalah gereja Ortodok Oriental. Sebagian pusat wilayahnya ada di Persia dan gereja Assyria menghormati orang-orang kudus yang dilakukan oleh gereja agung dan turun-temurunnya. Gereja Assyria juga menerima ajaran kekristenan yang bersifat Nestorian atau mirip Nestorian yang tidak diterima oleh komuni Ortodoks Oriental. Gereja Timur Assyria mendukung pandangan Nestorius dan menolak menyebutnya sebagai bid'ah atau bidat. Sehingga gereja ini dilanjutkan disebut sebagai gereja Nestorian atau gereja barat dan membedakan dengan gereja-gereja timur. Meskipun gereja timur Assyria tidak mau dianggap Nestorian, lalu dan diikuti oleh Baba Agung ya, yang ajarannya memang mirip dengan Nestorian, yaitu bahwa Kristus memiliki dua esensi yang tidak membaur dan manunggal abadi dalam satu persopat. Nanti teman-teman bisa aku lebih jelaskan lagi ya tentang skema teologi ini ya. Karena nanti konsekuensi logiknya akan aku kasih dan contoh-contohnya aku kasih kayak gini. Teman-teman tahu nggak sih Iron Man itu dia tidak bersatu dengan tubuh besinya, tapi ketika tubuh besinya ada itu dia punya kekuatan. Nah, ajaran-ajaran kekristenan itu mirip seperti bagaimana Avenger ini guys. Nanti kita carikan kayak Hulk itu ya. Hulk itu dia punya sisi kemanusiaan dan punya sisi kehulkan. Suatu saat dia bisa berubah jadi Hulk, suatu saat dia bisa berubah jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, Hulk tidak ada. Ketika jadi Hulk dia bukan manusia. Nah, ajaran-ajaran seperti ini ada. Dan kalau kita bicara tentang Black Panther misalnya, itu bisa juga nanti kita bahas terkait tentang ini. Kemudian kita bahas sebagai lanjutnya ya sejarah tentang perpecahan. Muncul kemudian Konsili Chalcedon yang tujuannya itu untuk membendung ajaran monofisit. Nah, tadi sudah ada ajaran apa? Arius yang dianggap bidat. Kemudian Nestorian, kemudian ada ajaran monofisit. Ya, monofisit ini adalah hasil gereja Ortodok Oriental melepaskan diri dari gereja Ortodok Timur. Konsili Efesus muncullah ajaran yang disebut sebagai ajaran monofisit. Konsili Efesus itu tidak lantas menyelesaikan masalah karena muncul lagi heresi. Gara-gara Konsili Efesus muncul lagi ajaran bidat yang disebut sebagai ajaran monofisit. Ajaran ini memahami bahwa Kristus hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat ilahi. Jadi itu kayak unitary kayak hampir bersama kayak semi-semi oneness gitu, bukan semi sih, ekstrimnya oneness gitu. Nah, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu mono yang berarti satu dan physis yang berarti sifat. Monofisit melihat bahwa kodrat yang dimiliki Yesus hanyalah kodrat yang satu dan kudus. Jadi ini menuhankan manusia banget guys ya. Ini monofisit. Nah, kemudian untuk membentengi aliran sesat ini diadakanlah Konsili Chalcedon pada tahun 451. Monofisit adalah ajaran yang diklaim sebagai ajaran bidat oleh Konsili Chalcedon. Hasilnya ada sebagian gereja yang tidak setuju dengan ketetapan tersebut dan mereka melepaskan diri. Gereja yang melepaskan diri tersebut dinamakan gereja non-Chalcedonia. Gereja-gereja tersebut adalah gereja Ortodok Koptik, gereja Ortodok Ethiopia, gereja Ortodok Eritrea, gereja Ortodok Syuriani atau Syria, gereja Syria Ortodok Malankara atau India, dan gereja Apostolik Armenia. Persekutuan atas 6 gereja tersebut dinamakan gereja Ortodok Oriental. Tuh, terpecah lagi kan. Nah,
Jadi gereja Ortodok Oriental merupakan sebutan bagi gereja-gereja Kristen Timur yang hanya mengakui 3 konsili ekumenis, yaitu konsili Nikea, konsili Konstantinopel, dan konsili Efesus. Dia tidak menerima konsili Kalsedon, ya. Keenam gereja ini meskipun menjalin persekutuan satu sama lain secara hierarki bersifat mandiri tuh, ya. Kemudian kedudukan tertinggi dalam gereja Ortodok Oriental merupakan patriark. Keenam gereja Ortodok Oriental memiliki patriarknya masing-masing. Gelar paus yang dipergunakan oleh Paus Synoda III dari Alexandria, paus gereja Ortodok Koptik, bermakna bapa dan bukan sebuah gelar yurisdiksional. Meskipun demikian, paus Koptik dihormati sebagai yang utama di antara yang setara. Jadi ya ada perbedaan-perbedaan kayak liturgi gitu guys, atau tentang hierarki lah dalam kegerejaan gitu. Nah, jadi konsili Nikea itu mencetuskan Yesus Kristus merupakan Allah atau sehakikat atau konsubstansial dengan Bapaknya. Kemudian konsili Efesus mencetuskan bahwa Yesus sekalipun bersifat ilahi tapi sekaligus insani. Ini nanti hipostatis union dalam hanya satu pribadi atau hipostatis. Kemudian 20 tahun sesudah konsili Efesus, konsili Kalsedon mencetuskan bahwa Yesus merupakan satu pribadi dengan 2 sifat yang sempurna. Jadi ya tentang siapa Yesus ini perlu beberapa ratus tahun untuk mendudukkannya guys, dengan konsili yang 4 kali ya. Terakhir itu konsili Kalsedon. Bukan terakhir sih, ada lagi, nanti kita bahas. Nah kemudian pihak-pihak penentang keputusan konsili Kalsedon menganggap nasihat konsili itu sama saja dengan nasihat bidat Nestorius yang dikutuk dalam konsili Efesus, bahwa Kristus merupakan 2 pribadi yang berlainan. Satu pribadi yang bersifat ilahi, Sang Sabda, dan satu pribadi lagi bersifat insani. Selanjutnya gereja non-Efesia disebut gereja Timur Assyria. Mereka non-Kalsedonia disebut gereja Oriental, pusatnya di Alexandria dan memiliki paus. Paus Alexandria, gereja yang mengikuti tradisi Bizantium, disebut Ortodok Timur, pusatnya di Konstantinopel, Bizantium. Nah, perpecahan gereja barat dan timur. Tahun 1054 terjadi skisma ketegangan antara gereja barat dan timur. Barat pusatnya di Roma, timur pusatnya di Bizantium, Konstantinopel atau Istanbul. Skisma timur barat juga disebut skisma besar dan skisma 1054. Adalah retaknya persekutuan 2 kubu Kristen yang kini bernama gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur. Keretakan ini berlanjut sampai abad ke-11. Skisma tersebut adalah muara dari tidak rukunnya teologi dan politik antara gereja timur dan gereja barat yang muncul dan membesar berabad-abad sebelumnya. Itu sudah terjadi ya guys, sudah terjadi. Sebab musabab skisma ini adalah permasalahan otoritas Paus. Paus Leo mengklaim bahwa dia memegang otoritas atas tempat. Jadi ini melulu tentang tentang kepemimpinan ya guys. Nah, jadi itu adalah bukti-bukti bahwa memang sudah terjadi perpecahan zaman dahulu kala di gereja. Nah, perpecahan internal gereja barat kita bahas nih, gereja Katolik dan Protestan. Tahu sendiri dong, abad ke-16 munculnya Martin Luther dengan mengatakan bahwa Deuterokanonika itu dikeluarkan dari kitab suci dan kemudian mereka hanya sola scriptura terhadap kitab yang 66 kitab saja, dan mengatakan liturgi kepausan seperti liturgi yang indulgensi bla bla segala macam itu tidak benar, tidak diterima. Begitulah kira-kira Julius cerita singkat terkait tentang perpecahan gereja timur dan barat, gereja Katolik dan Protestan. Terima kasih. Oke, terima gaji. Cuman yang jadi masalah ini kok nggak ada disinggung Roh Kudusnya. Mana peran Roh Kudus sebagai pembimbing dari bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta, pastor-pastor, pokoknya pemuka agama sebelah. Mana Roh Kudusnya? Oh Uni, mana Roh Kudusnya? Kok nggak dilibatkan? Gini Julius, kita di sini kan membicarakan sejarah. Sejarah itu tidak mementingkan perasaan. Sejarah itu tidak mementingkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sesuatu yang metafisik yang tidak bisa diempirikan. Jadi aku tidak bisa bicara hal itu. Karena kalau bicara tentang klaim Roh Kudus, ya aku juga bisa dong mengaku bahwa aku adalah istri Yesus tanpa perlu pembuktian. Jadi itu nggak bisa, nggak ada kaitannya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka punya Roh Kudus, ya udah. Pertanyaannya siapa yang paling benar? Oke, saat perpecahan itu nggak ada yang mengklaim aku Roh Kudus loh, aku dipimpin Roh Kudus, jangan lawan aku. Misalnya contoh nih, ada pastor atau mungkin pausnya Julius, yang Anda bilang, tidak melihat Julius, Anda tidak melihat baru-baru ini ada video di mana seorang pastor gereja di Afrika itu bisa mempermainkan manusia yang kesurupan roh. Ada, dan pernah melihatnya. Saya pernah melihat. Saya tidak tahu apakah itu yang disebut Roh Kudus. Sudah pernah melihatnya? Tuh, loh, tapi kan mereka mengklaim bisa melihat Roh Kudus.
Iya, nggak usah. Tapi kan semua mengklaim punya gitu. Kalau Uni ya mengklaim sebagai istri Yesus atau apa itu kan kamu klaim sepihak. Cuman kamu itu kan nggak bisa lihat Roh Kudus, jadi beda kelas gitu. Bagaimana mungkin anak SD ya bisa menilai anak SMA mana yang lebih pintar di antara anak SMA ini? Nggak bisa. Yang bisa tahu siapa lebih pintar di antara mereka itu ya yang selevel gitu kan. Kayak Uni nih. Uni sebagai anak SD bisa tahu nggak siapa lebih pintar aku sama Kores? Karena kami dua-dua anak SMA. Nggak bisa kan? Harus yang selevel dong, yang sama-sama punya Gini. tuntunan Jadi Roh intinya Kudus. aku tidak mau melibatkan Roh Kudus di sini karena mengutuk Roh Kudus itu tidak akan diampuni dosanya seumur hidup. Tahu kau Jul? Walaupun Yesus sudah mati di tiang salib. Takut aku Jul. Oh, ternyata Uni masih takut ya, karena dia baru menerima azab. Jangan sampai nanti azabnya tambah banyak, jadi Bukan mending jangan takut bahas Roh sama Kudus. azab itu. Oke, kalau begitu. Karena aku takut karena Allah berfirman, janganlah kalian menghujat sembahan orang lain. Lagi pula Yesus kan bilang dia tidak mampu mengampuni dosa menghujat Roh Kudus. Aneh aja gitu walaupun Yesus sudah mati. Udahlah Jul, sekarang kita Loh, tanya Andre Tunggal itu apa sih bukti kalau dia ngapain itu kamu adalah menghujat? orang yang punya Roh Kudus? Bukan, sekarang tuh kita gini deh, bagaimana cara membuktikannya bahwa Andre Tunggal itu benar-benar punya Roh Kudus itu gimana cara pembuktiannya? Harus nanya Luga. Luga lah yang bisa melihat. Tadi kan aku bilang, kita anak SD nggak bisa lihat anak SMA. Harus yang sama-sama SMA atau di Jadi kalau kayak atasnya kan, gini-gini aku nggak yang ikut-ikut udah ya jadi Jul, kuliah. udah capek aku nggak mau aku ikut aku. Kalau gini Roh Kudus ini. Kalau aku bayangkan gimana coba kita mendeteksi Roh Kudus itu? Jangan-jangan kan dalam kitab Korintus bukankah iblis juga bisa menjadi terang tahu? Gimana caranya mengetahui bahwa dia Roh Kudus atau hantu? Ya Itu beda nggak lah. bisa Julius. Karena Udah, Roh ini Kudus itu akan perpecahan ini membawa adalah kamu sejarah. tenang. Ya. Ya, kalau Membawa perpecahan itu kemana? udah sejarah, udah terjadi ya. Gimana gitu dibantah. Udahlah Makanya. kalau begitu udah pusing Ya kepalaku. makanya nggak Ada lagi yang mau gini caranya disampaikan Uni? gini deh. Enggak, Bukan ini caranya udah begini. pusing kepalaku. Bagaimana cara Karena aku dari gini, tadi menunggu Roh Kudus, ternyata nggak ada Roh Kudusnya. gini Sedih loh aku. Jo. Si Luga itu udah pernah ke surga. Si kemarin siapa namanya Lord Nafiri juga Lord Nafiri juga pernah ke surga. Aduh, nggak tahu lagi lah Jul. Kalau masalah Roh Kudus ini kan bukan nggak bisa dibuktikan. Nah, masalahnya di sini kita harus membuktikan bahwa Andre Tunggal itu pengajarannya benar-benar dari Roh Kudus. Itu yang aku maksud. Kan ini kita mereaction videonya Andre Tunggal kan. Nah, Andre Tunggal menceritakan tentang perpecahan. Andre Tunggal harus bisa membuktikan bahwa dia itu adalah penuh dengan Roh Kudus dengan cara apa? Memindahkan gunung atau mati diracun dulu baru bisa dibuktikan kalau dia itu tidak mati diracun bahwa dia adalah punya Roh Kudus. Gitu caranya. Hanya dua itu cara membuktikan bahwa Andre Tunggal itu dari Roh Kudus beneran, dia memiliki iman yang benar-benar dari apa yang di Yesus inginkan untuk diajarkan, dengan cara dia harus bisa memindahkan gunung atau dia juga harus tidak mati ketika memakan racun. Harus begitu. Itu satu-satunya cara membuktikan bahwa Andre Tunggal itu pemahamannya sesuai dengan keinginan Yesus. Sepakat nggak Kojul? Udahlah, sepakat aja lah. Soalnya aku juga bingung kalau udah seperti ini ya. Oke lah, saya rasa udah cukup. Kita tutup aja ya, karena ternyata Uni Riva pun tidak bisa dia ya membuktikan kepada kita Roh Kudus. Jadi siapalah yang bisa membuktikan kepada kita? Masa kita harus dengar Ada nanti omongan Luga. Luga? Aduh, janganlah, Kita jangan undang Luga lah. Luga, Rina Solihin. Saya pingin ada yang bisa menjelaskan Roh Kudus itu yang benar-benar bisa saya ngerti gitu. Ini nggak ada. Saya kecewa ya, jujur saya Kayaknya kecewa. kau harus balik jadi Oke. Kristen lagi, Jul. Wah, aku diusir teman-teman, disuruh balik jadi Kristen. Jadi kalau aku murtad, salahkan Uni Riva ya teman-teman, dia yang suruh aku nih. Jadi Uni Riva nih nampaknya ya, dia ini adalah misionaris yang menyamar. Jadi pelan-pelan kami satu persatu tuh ditawari untuk murtad teman-teman. Bahkan ya bisa jadi nanti off the record ya, ini kan lagi rekam, dia nggak berani ngomong. Bisa jadi di belakang dia ada menawarkan iming-iming. Ditawari iming-iming ya. Ditawari apa? Ditawari perempuan atau ditawari duit? Ya mana aku tahu nih, apa yang selama ini sudah kau tawari? Bahaya Nggak kali ada aku ini. nawar-nawar. Udahlah, makin ngelantur. Kita tutup aja teman-teman ya. Jadi Gila, ternyata Roh Kudus, Aduh, Roh parah. Kudus itu tidak bisa dibuktikan. Andre Tunggal, tolonglah jelaskan sama Julius ini biar balik di Andre Tunggal. Mana yang betul punya Roh Kudus ini? Oh ya, Andre Tunggal kan di Jakarta nih. Saya akan cari waktu kalau bisa kita ngopi bareng Mau lah. nggak Mana dia yang tahu diskusi sama Andre aku Tunggal, lah, sama ya, aku. Andre Tunggal bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada, ya Roh Kudus itu benar. Ah, ini bisa nih. Balik Kita ke Kristen kita berdua. Loh, lu balik? Artinya Uni pernah Kristen dong. Kalau aku balik cocok.
Tahu Uni balik balik Kristen. aku. Oh, lu pernah ya? Bukan, Lu udah pernah? bukan. Belum Oh, pernah. artinya Uni pernah murtad zaman dulu. Karena tahu saya dia Bang. lahir Enggak. Islam. Artinya dulu pernah murtad, Enggak, habis itu jadi maksudnya Islam lagi. aku salah sebut tadi. Oh, ya biasanya yang salah sebut itu Udahlah yang tutup jujur ini. ya. Udahlah tutup lah, Biasanya udah nggak jujur. jelas ini. Udah. Oke lah, kita tutup aja. Makasih buat teman-teman ya. Jangan lupa didukung, di subscribe, Aduh. ya di share ke semua sosial media. Yuk, assalamualaikum semua.